Kalau saya prinsipnya laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tanpa pamrih. Tapi kalau saya lihat yang sekarang itu, waduh mantap, lebih bervariatif, lebih terkonsep. Welcome to the Spencer's Podcast. Oke, selamat siang menjelang sore kawan-kawan SMPN Satu Manis. Hari ini di podcast Spencer's telah kedatangan tamu. Tamu di rumah sendiri sebenarnya, karena tamu spesial ini merupakan mantan terindah SMPN Satu Manis. Beliau adalah guru favorit di zamannya, yang sekarang sudah memiliki tugas sebagai kepala sekolah di SMP Satap Sukamukti. Untuk mengenal lebih jelas atau lebih dalam, kita langsung tanyakan saja kepada narasumber hari ini. Silakan Pak, memperkenalkan diri Pak. Oke, nama saya RW Nurasajati, asal dari Bandung, tapi bekerja di sini semenjak tahun 2000 sebagai honorer, 2003 menjadi guru bantu, sampai 2008. 2008 saya diangkat menjadi pegawai negeri sipil dan tetap mengabdi di sekolah ini. Alhamdulillah tahun 2021 saya diangkat menjadi kepala sekolah, lolos tes, dan 2022 saya ditempatkan di SMP Negeri Satap Terpadu 1 Sukamukti yang masih di kecamatan ini juga. Luar biasa ya, berarti dedikasinya sungguh luar biasa. Beliau tidak berpindah-pindah tempat tugas, dari pertama beliau menjadi honorer, guru bantu, kemudian diangkat, kemudian jadi kepala sekolah, tidak meninggalkan kecamatan Manis. Luar biasa. Tapi Pak RW, dari perkenalan tadi, yang sedikit ingin saya tanyakan adalah kondisi Manis di tahun 2000 itu seperti apa ya Pak RW? Aduh, berat membicarakannya ya. Berat karena tahun 2000 itu sewaktu awal honorer ya. Saya kebetulan kalau dibilang saya itu seorang supir angkot. Supir angkot di Bandung. Sambil kuliah, sambil menghonor di sini karena istri orang sini. Nah, pada saat tahun itu ketika mau mengajar hari Senin, saya sampai ke Manis itu jam 1:30 malam. Orang dari Bandung sampai ke sini jam 1:30 malam, paling cepatnya 11:30. Itu dengan kondisi hutan mungkin ya Pak ya, masih ada hutan ya. Kalau dulu bukan hutan, apa ya? Lebih dari hutan kayaknya. Orang Sunda mah geledegan. Geledegan kene kalau dulu. Terus tidak ada orang yang mau berani, katanya orang sini pun setelah Isya nggak ada yang berani lewat ke Cirata kalau dulu. Luar biasa. Dan jalan kayaknya bukan jalan namanya. Karena jalan itu terdiri dari batu-batu. Kalau cek bahasa Sunda ya, kata bahasa Sunda itu kan cek bawahnya sagede-gede hulu. Jalan itu ya Pak? Jalan itu, kalau hujan itu aduh. Gini, jadi di tahun 2000 itu. Iya, kayak goyang dompet. Kalau ada hujan pakai motor. Jadi luar biasa ya pengabdian beliau, perhatian beliau terhadap pendidikan khususnya di Kabupaten Purwakarta patut diacungi jempol. Karena di tahun 2000 dalam kondisi Manis masih seperti yang diceritakan Pak RW, beliau tetap menjalankan tugas, tetap mengabdi sampai akhirnya pada tahun 2003 ya Pak RW. 2003 jadi guru bantu. Nah, 2003 jadi guru bantu, kemudian 2008 diangkat PNS, kemudian lolos menjadi kepala sekolah. Luar biasa. Karena Pak RW, saya juga di sini sebagai guru, memang menurut konteks tuh bukan tanggung jawab kita Pak RW, pendidikan tuh memang tanggung jawab pemerintah ya. Betul. Tapi secara moral kita menyandang gelar SPD, kita yang harus turun tangan. Luar biasa ya melihat Manis. Karena Pak RW, kenapa saya bertanya itu, karena Manis di sekarang aja di tahun 2004, kebetulan saya juga satu daerah dengan Pak RW di Bandung. Perjalanan menuju ke sini itu kalau lebih dari maghrib itu memang sepi ya Pak RW. Sepi. Jadi kebayang
teman-teman kalau tahun 2000 itu ya mungkin benar adanya yang diceritakan. Kalau dulu belum ada warung satupun. Yang namanya pohon ke jalan itu asli ke jalan besar yang ke Cirata sana. Masih ada hewan buasnya, Pak RW? Saya dulu itu ketemu jadi Luar gini, biasa. ketika lagi motor ya mau ke sini, itu alhamdulillah yang namanya babi hutan, mereka pada saling apa tuntunan kayaknya empat itu di tengah jalan. Tapi mereka tidak membegal ya, Pak RW ya? Enggak ada. Tapi kata orang sih ada dulu, tapi untuk daerah Bandung ke Manis itu aman. Tapi kalau dari Manis ke daerah Cianjur katanya ada. Karena saya yakin guru itu dijaganya bukan sama manusia ya. Oh iya, sama Allah, sama Allah. Oke, kita masuk ke isi pembahasan hari ini. Karena Pak RW itu mantan guru di SMPN 1. Saya sedikit banyak belajar dari Pak RW karena ketika saya ditugaskan tahun 2020 itu beliau masih menjadi kesiswaan di sini. Beliau yang membimbing saya, beliau yang memperkenalkan saya. Beliau juga sosok orang tua yang dituakan oleh saya. Jadi gimana sih Pak RW menjaga semangat mengabdi dari tahun 2000 sampai tahun 2021 akhirnya meninggalkan, itu bagaimana menjaga semangat? Ini pelajaran untuk kita semua guru-guru muda yang ada. Untuk jawaban itu mungkin bagi saya pribadi, tapi bisa juga menjadi gambaran ya. Kalau saya prinsipnya laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tanpa pamrih. Karena saya punya prinsip dulu, kebetulan pendidikan saya itu dari orang tua yang dari militer, pernah memberikan nasihat, ketika dikasihkan tugas oleh negara, laksanakan dengan sepenuh hati. Nah, kalau saya seperti itu, sehingga rintangan, karena zaman dulu kan wawasan pendidikan daerah sini masih jauh beda dengan sekarang. Sekarang itu lebih, mungkin mereka sudah lebih tahu. Kalau dulu kan masih wawasan pendidikan untuk menyekolahkan pun masih tidak seperti tahun sekarang. Sehingga ya dengan prinsip nasihat dari orang tua bahwa kita harus melaksanakan tugas dengan sepenuh hati ketika kita terjun ke dunia pendidikan ya, atau dunia kepemerintahan, dengan dasar nasihat dari orang tua saya laksanakan itu dengan penuh tanggung jawab, dan yang terakhir mungkin ikhlas ya. Karena bisa dibayangkan gaji guru di tahun 2000 itu kalau misalkan kita berharap pamrih, wah kayaknya jauh ya. Memang kita harus mengandalkan ikhlas dan tanggung jawab mungkin ya Pak RW ya. Iya, ada kalau jauh banget. Jauh sekali ya. Makanya untuk guru-guru yang mudah-mudahan pembahasan dari Pak RW bisa menggugah semangat guru-guru muda yang sekarang fasilitas jalan udah oke, Manis ya Pak RW ya. Udah bagus. Udah oke. Kesenjangan atau kesejahteraan sudah terpenuhi, tinggal totalitas Pak RW ke sekolah ya mungkin ya. Untuk sekarang menurut saya untuk guru ya, walaupun tanda kutip honorer itu masih dengan gaji yang kurang, karena untuk dunia pendidikan dengan mungkin instansi yang lain itu jauh. Pendidikan, di dunia pendidikan seorang guru dituntut pendidikan yang tinggi, kuliah S1 minimal. S1 minimal. Tapi untuk finansial yang didapat dari sekolah itu memang jauh berbeda dengan mereka yang ada instansi lain maupun swasta. Nah, itulah kebutuhan ikhlasnya dari sana gitu. Oh, teman-teman dengar tuh, kalau mau jadi guru harus ikhlas, kalau mau jadi kaya jangan jadi guru. Nah, gitu betul. Itu betul sekali. Karena memang pilihan teman-teman jadi guru itu. Guru itu digajinya 2 kali, bukan cuma dunia ya, Pak ya. Iya. Di akhirat mudah-mudahan, amin. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sekarang saya pengen tahu pandangan Pak RW kan dulu ketika mengajar di SMPN 1 jadi internal ya, pandang kacamatanya kacamata dari dalam. Sekarang Pak RW ditugaskan di luar SMPN 1. Saya mau minta pandangan Pak RW melihat SMPN 1 dari kacamata luar itu seperti apa sih Pak RW SMPN 1? Untuk sekarang, ya. Ketika saya sudah di luar kan, ya, oke. Pandangan saya untuk sekarang SMP 1 Manis itu melihat
solid ya dari kacamata gurunya. SDM ya Pak? SDM guru sekarang sudah lebih bagus karena sudah rata-rata S1 dan sarjana pendidikan. Dulu di sini kebanyakan SMA. Oh, jadi masalah dulu itu lebih complicated ya Pak? Lebih parah malahan kalau dulu itu yang mengajar itu banyak diperbantukan dari orang-orang di luar kepemerintahan. Contohnya pegawai kecamatan, pamantri polisi, dia ngajar Itu juga ngajar di masuk. sini. Terus penasehat agama Islam KUA, mereka ngajar di sini. BKKBN, mereka ngehonor di sini. Bukan mereka pengen cari tambahan uang, tapi karena di sini di Kecamatan Manis kekurangan guru Pak. Nah, ketika saya masuk pun sebetulnya udah kolong ya, udah kolong tuh kok kayak Sekolah, gini gitu. Tapi di dalamnya dari berbagai unsur ya. Nah, betul. Saya itu sampai apa ya, ngahulang tuh gini. Saya kan ngehonor dulu pernah di Bandung. Di SMP PGRI 95. Sana kan asli guru ya, asli orang-orang kuliahan kan. Memang ngehonor di sana ya? gitu kan. Iya. Kalau di sini kan berbagai sumber, Pak. Berbagai sumber itu mereka ngajar di sini gitu. Tapi ada bagusnya Pak RW, dengan begitu menunjukkan bahwa masyarakat Manis, mau guru ataupun polisi ataupun dokter, semua peduli dengan pendidikan. Benar? Betul. Makanya terjadi di sekolah itu yang ngajar tuh bukan guru di tahun 2000. Ya. Nah sekarang pertanyaan saya, ketika pandangan Pak RW dari sudut Pak RW dari kacamata di luar, karena sekarang kan bukan di SMPN 1, melihat SMPN 1 selain SDM, apalagi Pak RW yang bisa membanggakan? Yang pertama yang membanggakan menurut saya, karena saya udah di luar ya. Pertama disiplin kerja. Disiplin kerja guru udah bagus. Sudah lebih, malahan mungkin berkali lipat dari yang lama. Itu ya. Jadi yang masuknya mungkin kalau 1-2 mungkin ada ya, saya tahu. Kemudian yang kedua, disiplin siswa. Kalau dulu siswa suruh masuk tuh dikejar-kejar Pak. Susul ya Pak. Susul. Kalau sekarang siswa sudah mau masuk sendiri dan tepat waktu. Dengan sadar 99% sudah sadar mereka. Karena kalau 100% pasti nggak mungkin ya. Kemudian dari proses pembelajaran di sini sudah lebih tertib Pak, jauh sekali dengan dulu. Proses pembelajaran juga dalam PBM. Kemudian mungkin yang terakhir, kegiatan-kegiatan di sekolah ini sudah lebih. Karena saya jujur aja di sini, saya lihat kegiatan kemarin yang terakhir ya Pak ya, LDKS ya, untuk OSIS. Itu dulu saya pencetus kegiatan dengan Bapak Tony M yang dari SMPN Sukatani, pencetus kegiatan outbound atau LDKS sekarang. Kita keluar camping itu baru pertama kali dulu tahun 2004 pada saat tsunami, kebetulan barengan dengan tsunami ketika camping itu 2004 barengan tsunami. Nah itu yang pertama kali LDKS. Kegiatannya mungkin kalau dulu nggak seperti sekarang. Tapi kalau saya lihat yang sekarang itu, waduh mantap, lebih bervariatif, lebih terkonsep, terus anak pun kesannya ya gimana ya, happy fun, tapi ada banyak hal yang mereka dapat segi positif untuk keorganisasian, karakter dan kepemimpinannya. Alhamdulillah tuh teman-teman SMPN 1 Manis. Ketika kalian merasa kalau kalian sekolah di tempat yang kurang, ternyata orang luar itu memandang sekolah kita itu luar biasa. Sekarang Pak RW, lanjut ya Pak RW. Kalau tadi kan pandangan Pak RW yang bagus nih. Saya pengen masukan atau kritik Pak RW atau masukan yang membangun untuk guru-guru terutama ya. Untuk guru-guru Manis itu seperti apa Pak RW ke depannya? Oke, untuk guru-guru SMP 1 Manis yang ada sekarang, masukannya itu saya berharap ya guru-guru sekarang itu bekerja sama untuk memajukan SMPN 1 Manis dalam hal satu, minat bakat anak itu tidak hanya teori assessment tapi juga asli kenyataannya mereka bisa berprestasi
berkompetitif, atau kalau bahasa saya yang mungkin terlalu edun, kata bahasa Sunda mah, harus bisa bersaing global, Pak. Ya. Jadi tidak hanya program-program yang kedinasan, tapi kalau bisa kalau ada open ya ikutlah gitu ya, karena kalau sekolah seperti kita di kampung, kalau akademis jauh, tidak bisa bersaing dengan kota. Saya yakin. Kenapa? Kalau di kota, kalau di kita mungkin ada satu yang bisa menonjol, tapi kalau di kota kan banyak yang menonjolnya. Kalau di kita itu mungkin bisa di segi non akademiknya, gitu. Jadi bisa bersaing global dan bisa membawa nama baik sekolah tidak hanya oleh siswa. Nah, ini harus ditekankan juga. Kalau tadi kan bersaing global mungkin saya contohkan untuk siswa. Tapi gurunya juga harus ada. Harus ada guru yang sekarang yang muda-muda ini nih, kata Bapak Jibal tadi, karena sekarang itu banyak guru yang muda ya. Guru yang muda itu harus bisa bersaing dengan guru-guru di kota, minimal berprestasi. MGMP, ya di MGMP minimal ada yang jadi guru inti ini dari SMP 1 Manis. Terus yang kedua, dulu pernah guru di sini juara tingkat Jabar P4 misalnya. Nah, sekarang guru ya, Pak, ya? Level guru ini level guru. Nah, sekarang mungkin kenapa sih anak muda sekarang harusnya bisa lebih dari yang dulu gitu kan? Karena otaknya masih fresh. Mungkin sekarang itu banyak referensi dari luar, misalnya YouTube, ya, atau buku-buku juga banyak, atau dari Google juga bisa mereka kembangkan seperti itu menurut saya. Terima kasih masukannya Pak RW. Karena memang betul Pak RW, harus disadari ketika akademik atau non akademik itu anak berkembang itu ada beberapa faktor, salah satunya daya dukung ya Pak RW. Iya betul. Daya dukung itu bisa berupa fasilitas, bisa berupa dukungan orang tua di rumah, betul, bisa lingkungan juga. Memang kalau dilihat atau dibandingkan dari yang di kota, mereka sangat terfasilitasi Pak RW. Betul. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan Pak RW. Mudah-mudahan SMPN 1 meskipun ada di daerah, tapi levelnya mendunia. Amin. Amin, amin. Makanya harus bisa bersaing global kan. Itu untuk siswa dan guru. Makanya saya bilang gurunya pun harus mau, maaf ya, ini satu masukan juga. Untuk guru SMP 1 Manis, mereka harus mau membuka diri. Jangan hanya, kalau bahasa saya itu tongkoloten. Ya, maksudnya gini. Jadi si guru itu jangan merasa nyaman dengan zona sekarang di SMP 1 Manis, tapi harus mau membuka diri, sharing, dan melihat ke sekolah lain yang mungkin menurut guru itu, oh sekolah anu lebih bagus, silakan lihat nih, sharing, atau mungkin lah main, nggak perlu studi banding resmi ya, dengan kan kita punya kenalan di sana, main ke sana, gimana sih supaya orang teh secara pribadi kita itu bisa maju itu harus bagaimana. Nah itu jadi nggak perlu aina nggak perlu sekarang itu kayak misalnya sekolah ayo studi banding ke sekolah anu, itu kan resmi. Kalau kita mah sendiri mau membuka diri kan bisa guru itu nanya ke sekolah lain kan, karena yang saya lihat ya, maaf ya, Manis khusus SMP Manis itu banyak, tapi tidak semua, banyak guru yang tidak mau bertanya ketika tidak mengerti ke sekolah lain. Kenapa? Malu udah orang tinggal ke orang, bukan, padahal itu tuh justru perbaikan ya, menurut saya. Belajar sepanjang hayat. Nah, itu bukan hanya dari buku kan. Mungkin nanti untuk guru-guru yang nonton hari ini, terutama guru SMP Manis, kita diundang oleh Kepala Sekolah Sukamukti untuk berkunjung. Kita sharing ya Pak ya. Ya, sharing apa-apa. Apa yang menjadi kelebihan di sekolah Pak RW bisa jadi tolak ukur kita untuk diterapkan di sini. Nah, itu ya. Betul Pak, betul katanya. Jadi yang namanya kebaikan itu tidak hanya muncul kalau dari lingkup kehidupan masyarakat ya. Yang namanya kebaikan tidak muncul hanya dari orang tua. Mungkin seorang anak kecil pun bisa memberikan masukan yang positif. Tapi kitanya harus menerima. Karena banyak orang yang tidak mau menerima ketika ada anak yang lebih kecil, atau mungkin ada anak muda yang lebih muda memberi masukan ke orang tua, nggak masuk. Iya, kakaknya itu merasa di zona nyamannya, nggak mau ada perubahan. Ke segmen terakhir dari Pak RW, coba sih buat kata-kata atau pesan khusus ya, apalagi Pak RW punya kedekatan emosional dengan SMPN 1. Pesan mujarab gitu
untuk semua lah, bukan untuk guru-guru. Doa Pak RW untuk SMPN 1 jadi lebih dari yang sekarang. Silakan Pak. Oh, untuk itu ya. Ntar saya pikir dulu nih. Tapi nggak akan lama. Kalau kata-kata, mungkin kata-kata motivasi ya. Kalau itu mungkin bisa, tapi kalau doa saya nggak bisa. SPD. Iya, tapi kan di sini kan supaya memacu itu kalau dengan doa bisa banyak yang nggak ngerti kalau sama bahasa Arab. Nah, kita kasih motivasi aja. Pertama untuk guru, jangan lelah berjuang, ikhlas, bertanggung jawab dengan tugasnya. Sekali lagi, jangan lelah berjuang, bertanggung jawab, dan ikhlas dengan tugasnya. Tepuk tangan untuk Pak RW. Untuk siswa, Ya, sekarang untuk siswa. untuk siswa dan sekolah, lanjutkan perubahan ke arah yang lebih positif. Oke, siap Pak RW, siap. Mantap. Sebetulnya saya masih pengen ngobrol banyak karena beliau juga orang tua saya di sini. Kita sama-sama dari Bandung, tapi kita keterbatasan waktu ya Pak RW. Oh iya, Mungkin kita di belakang layar bisa lanjut ngopi ya Pak RW. Oh ya boleh. Oke, terima kasih. Minum dulu ya. Oh iya iya Pak RW, terima kasih. Siap. Maaf nih Pak RW, cuma minumnya dulu karena sponsornya belum datang Pak RW. Oh iya, nggak apa-apa. Mudah-mudahan dengan bintang tamunya Pak RW sponsor berdatangan nanti. Iya. Oke teman-teman, terima kasih yang dari awal sampai detik ini masih stay tune nonton podcast kami. Kami ucapkan terima kasih. Kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan hanya milik saya pribadi sebagai manusia biasa. Terima kasih. See you next time. SMPN 1 Manis Jaya. Ya ya.